Selamat pagi adik-adik yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian pasti luar biasa. Hai, halo Kak Yohan. Ya, Bu Ika di sini tidak sendiri. Bu Ika di sini ditemani oleh Kak Yohan dan juga Kak Nathan dan Kak Victor dan juga adik-adik yang ada di rumah. Sudah siap ya semuanya ya? Sudah siap Kak? Siap. Tentu sudah siap. Oke adik-adik, pagi ini kita akan muji nama Tuhan. Kalian semua semangat ya? Sudah mandi, sudah sarapan, semuanya semangat? Bangkit berdiri, kita menyanyi lagu apa Kak? Apa ya? Lagunya apa ya? Oh, kita akan menyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya. Kak Yohan ya, Kak Yohan semuanya pada semangat Kak. Bu Ika suka kayak gini, suka enggak Kak? Suka lah. Suka, kalau yang adik-adik di rumah semangat, kami berdua juga, berempat ya. Berempat ini juga semangat, semangat Kak Nathan. Semangat, Kak Victor? Semangat. Oke, hari ini temanya apa ya Kak ya? Temanya adalah Pentakosta. Pentakosta. Untuk judul ibadah hari ini apa Kak? Judul ibadahnya adalah Patuh Mendatangkan Berkat. Patuh mendatangkan berkat. Apakah itu? Nanti ya anak-anak mendengarkan firman Tuhan yang akan kita sampaikan pada hari ini. Oke. Kita tadi sudah memuji nama Tuhan, kita sudah bersorak-sorai, bergembira, girang ya kan? Sekarang kita berdoa dulu ya, supaya ibadah hari ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan doa ini akan dipimpin oleh Kak Yohan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami menghadap Engkau, anak-anak-Mu di sini beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati kami semua, anak-anak-Mu, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang mencontoh semua segala kebaikan, hal-hal positif dari-Mu ya Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman dari Bu Ika, kiranya Tuhan memberkati kami, semoga firman ini bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Kak Yohan. Ya anak-anak, Tuhan Yesus luar biasa di dalam kehidupan kita. Kasihnya luar biasa, kalian bangun pagi bisa apa Kak? Menghirup udara segar ya kan?
pagi hari menghirup udara segar, kalian bisa mandi, bisa apa? Makan, Bisa sarapan. makan pagi, sarapan ya. Tapi tidak pakai nangis loh ya. Anak Tuhan tidak boleh bangun pagi-pagi nangis. Karena kasih Tuhan luar biasa. Anak-anak yang luar biasa, yang baik, yang luar biasa, Tuhan sudah menyediakan hukum kasih buat kita semua. Anak-anak perlu tahu, anak-anak perlu menghafalkan dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Wika akan sampaikan untuk hukum kasih supaya kalian juga bisa menghafalnya dan bisa melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah hukum kasih dari Tuhan. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu tadi terdapat di mana? Hukum kasih yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kalian semuanya wajib untuk melaksanakan. Loh, Wika bilang wajib ya, karena apa? Kita umat Kristen yang bisa terlihat bahwa kita umat Kristen apa? Kita saling mengasihi, ya Kak ya? Ya. Kita saling mengasihi sesama kita, tidak saling mengolok-olok atau mungkin tidak saling menyakiti ya. Karena kita senantiasa diajarkan KASIH, apa Kak? Kasih. Kasih, iya. Kita akan memasuki firman Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, siapkan hati kalian, siapkan Alkitabnya, ya, untuk kita bisa nanti membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk pujian pada hari ini, sebelum kita masuki firman, kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Dan berbuah lebat. Yesus tolonglah daku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku. Dan berbuah lebat. Yesus tolonglah daku. Yesus tolonglah daku. Yesus tolonglah daku. Mari anak-anakku yang luar biasa, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan tunduk kepala, kita berdoa untuk memasuki firman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kuasai kami dengan darah-Mu yang kudus, tuntun kami supaya kami mampu untuk mendengarkan, mampu untuk memahami makna dari firman-Mu, agar setiap langkah kehidupan kami hanya seturut dengan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Bagi pembawa firman Tuhan, kiranya Engkau berkati sehingga apapun yang keluar dari mulut kami, semuanya karena firman-Mu Tuhan. Semua karena kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, untuk bacaan pada hari ini
akan bacaan Alkitab pada hari ini akan dibacakan oleh Kak Yohan. Monggo Kak Yohan. Oke. Ya, teman-teman, bacaan hari ini kita ambil dari 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 16. Boleh dibuka Alkitabnya? 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 16. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya lah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan dan tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin, di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin, Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang sebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu.
Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Kata Saul kepada pamannya itu. Terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya tidak diceritakan kepadanya. Amin. Terima kasih Kak Yohan yang telah membaca Alkitab sebagai perenungan kita pada hari ini. Kiranya anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus yang mendengar dan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Oke, adik-adik, cerita hari ini judulnya, tadi ibadah hari ini judulnya apa? Patuh mendatangkan berkat, ya. Dan tokoh di dalam cerita pada pagi hari ini adalah Samuel dan juga Saul. Nah, Wika punya gambar, ya. Wika punya gambar. Nanti diperhatikan, terus penjelasannya juga anak-anak mendengarkan dan juga merenungkan. Oke, sekarang yang gambar pertama, sudah ya? Lihat ya gambar yang pertama ya. Gambar pertama itu adalah Samuel mengurapi Saul. Sekarang sebelum kita membahas Samuel mengurapi Saul, untuk apa Samuel mengurapi Saul ya? Nah, siapakah Samuel itu? Samuel itu adalah dia seorang nabi yang tinggal di Israel ya. Jadi seorang nabi yang tinggal di Israel, dia memimpin bangsa Israel supaya semakin dekat dengan Tuhan. Jadi dia bukan raja ya, dia bukan, maksudnya pemimpin Israel itu bukan raja maksudnya di dalam cerita ini, tapi dia seorang nabi yang menuntun bangsa Israel untuk senantiasa mentaati Tuhan. Nah ya, senantiasa mentaati Tuhan. Suatu ketika Samuel ini ngobrol-ngobrol sama warga gitu ya, sama bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini mengharapkan seorang pemimpin untuk bangsanya atau raja, ya kan? Samuel gini, ngapain kok ada raja? Itu sama saja kan kita menduakan Tuhan. Pemikiran Samuel seperti itu. Maksudnya Samuel seperti itu ya. Jadi jangan menduakan Tuhan. Raja kita cuma satu, yaitu Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Itu maksudnya Samuel. Tapi bangsa Israel ini semakin kekeh. Ingin sekali mereka memiliki seorang raja atau seorang pemimpin. Lalu karena Samuel ini taat pada Tuhan, segala apapun yang akan dilakukan itu selalu berdoa pada Tuhan. Ya, dia selalu berdoa pada Tuhan. Dia berdoa pada Tuhan dan ternyata Tuhan menyampaikan bahwa ada satu orang yang akan kupilih untuk nanti dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Ya. Menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Lalu siapakah dia? Tuhan lalu menunjuk Saul.
dalam doa saat Samuel sedang berdoa, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memilih Saul sebagai pemimpin pemimpin bangsa Israel, ya. Terus bagaimana caranya nanti? Nanti kamu akan aku tuntun ke Saul. Lalu setelah kamu menemui Saul, urapi dia dengan minyak. Nah, seperti itu ya nak ya. Contohnya seperti gambar yang pertama tadi, yaitu Samuel mengurapi Saul. Dan begitu ketemu dengan Saul, Samuel lalu mengurapi Saul. Nah, itu untuk cerita yang gambar yang pertama. Lalu gambar yang kedua, sudah siap gambar yang kedua? Set. Ya, ini dia gambar yang kedua. Apakah gambar yang kedua? Gambar yang kedua itu adalah segerombolan nabi dengan peralatan musiknya. Nah, kok ada segerombolan nabi? Apa? Kenapa ya? Jadi setelah Saul tadi diurapi oleh minyak, lalu Saul diberitahukan bahwa kamu akan bertemu nabi-nabi dan kamu akan sama seperti mereka. Ya, gitu. Ketika itu Samuel ya sedikit bertanya, aku ketemu nabi, segerombolan nabi. Mau ngapain ya? Tapi terus Saul percaya aja. Begitu dia turun gunung, dia lalu pergi gitu, benar, dia bertemu dengan nabi-nabi itu, bertemu dengan segerombolan nabi itu dan mereka sedang membawa peralatan musik. Tiba-tiba Saul dan juga para nabi tadi dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas segerombolan nabi itu dan juga Saul. Sehingga mereka menyampaikan kayak firman Tuhan. Jadi mereka bernubuat, memiliki kuasa untuk bernubuat. Karena apa? Mereka memiliki dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, orang-orang tercengang, kaget, kok bisa mereka dipenuhi Roh Kudus? Nah, saking tercengangnya sampai bingung, kenapa ya, siapa sih bapaknya ini? Ya, tadi ada ya di Alkitab tadi ada ya disebutkan, sampai banyak orang yang bertanya-tanya, siapa itu? Kok bisa kayak gitu? Apakah Saul termasuk nabi? Nah, tiba di gambar yang ketiga, ya, gambar yang ketiga menyebutkan bahwa Saul di tengah rombongan para nabi dan dikuasai oleh Roh Tuhan. Nah, tadi ya, Wika sudah sampaikan bahwa ketika Tuhan memberikan Roh Kudus kepada para nabi, segerombolan nabi tadi ya, Tuhan juga memberikan Roh Kudus pada Saul. Sehingga bisa bernubuat, bisa melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, ya kan? Patuh pada apa yang Tuhan perintahkan, seperti itu. Nah, itu tadi cerita atau gambaran dari firman pada pagi hari ini di Alkitab tadi yang tentang Samuel dan Saul ya. Saul yang diurapi menjadi raja. Lalu setelah Saul dipenuhi oleh Roh Kudus, banyak orang menjadi heran dengan peristiwa ini dan setelah itu Saul kembali pulang ke rumahnya. Anak-anakku yang luar biasa, dari cerita ini Bu Ika ada sedikit ilustrasi ya. Jadi ketika ada seorang anak kecil, ini contoh di dalam kehidupan nyata ya, bukan lagi kita menceritakan Saul dan Samuel tadi ya, tapi ada ilustrasinya di dalam kehidupan nyata. Contohnya ada seorang anak kecil, atau kalian lah ya,
ketika kalian disuruh sama ibu, ya, disuruh sama ibu, belikan tepung terigu, belikan telur, belikan apa lagi, mau bikin kue itu apa aja sih? Tepung terigu, telur, gula, nah, dah dikasih uang 50.000, ya kan? Tentunya tepung, terigu, dan juga gula itu pasti masih ada sisa uang, ya kan? Nah, kalian bersama teman-teman kalian, ayo tak ajak yuk, aku mau beli peralatan, apa ibuku mau masak kue, bahan-bahan kue, ikut aku yuk, yuk, ya, biasa ya sama anak kecil ya, kamu dulu gitu ya deh ya. Nah, bareng-bareng sama temennya, ketika udah beli, udah semua beli, udah dibeli barang-barangnya, ternyata uangnya sisa 25.000 gitu ya, ya dianggap aja 25.000. Temenmu kan banyak ya, terus temen-temenmu ada yang gini, ada satu bilang, udah habiskan aja, ada nggak? Kayak gitu ada nggak? Pernah nggak? Pernah ya? Pernah kayak gitu. Habiskan aja uangnya, nanti bilang aja, harganya mahal lah. Itu sama saja apa mas? Bohong itu dosa. Jadi nyanyi kita. Ya itu tadi ya, teman satu bilang, jangan dibawa pulang, dihabiskan aja kan gitu. Tapi teman satunya, temanmu yang baik, jangan gitu, itu nanti sama saja kamu bohong. Mending kita pulang dulu, tanya sama mamamu, tanya sama ibumu, ini gimana bu, sisa, teman-temanku banyak tuh, gimana kalau kita beli kue lagi gitu, beli jajan boleh enggak, nah tanya dulu sama ibu. Gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh kalian? Atau ya anak-anak sebaya ya, mungkin kalau kalian imannya mungkin lemah ya, ya wes lah enak, 25.000 guys, lumayan. Dapat apa kak? 25.000 dapat apa kalau jajan? Dapat banyak ya. Apa kayak ciki citos apalah namanya itulah, bla 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 bla. Banyak sekali jajan yang bisa didapat ya kan. Tapi anak itu atau kalian kalau memiliki iman, ada memiliki Roh Kudus, kalian akan berpikir ulang, kalau aku belikan itu semua uangnya buat jajan, nanti berarti aku bohong. Sedangkan bohong itu DOSA, apa? Dosa ya. Terus gimana ya? Nah, kalian pasti akan menuruti teman kalian yang baik ya, yang baik, yang mengajarkan kalian, yang mengajak kalian untuk ayo pulang dulu, tanyakan sama mama. Nah, seperti itu ya nak ya, ilustrasinya ya. Jadi ketika, gambarnya gini, maksudnya Bu Ika, ketika kalian dihadapkan oleh dua pilihan yang sulit, ya kan? Dua pilihan yang ya sulit ya, sama-sama menguntungkan sebenarnya. Itu kalian harus milih yang terbaik, ya kan? Kalau Roh Allah akan menuntun kalian untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau roh yang lain itu akan memimpin kalian ke hal-hal yang buruk. Nah, itu jangan dituruti. Jadi kalian harus bisa berpikir, harus bisa apa ya? Memilih hal yang baik, apa yang harus kalian lakukan ya. Itu ilustrasi. Jadi ketika kalian dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan senantiasa menjaga kalian. Kalian akan dituntun oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Oleh sebab itu anak-anakku semua dan juga Mas Yowan dan adik-adik yang ada di sini, senantiasa mohon pada Tuhan, berdoa pada Tuhan bahwa Tuhan akan pimpin kalian setiap langkah, setiap apapun loh ya, Bu Ika mau bilang ya, tekankan apapun yang mau kamu lakukan, baik itu kamu mau makan, apalagi kalau berdoa itu mau pergi, mau tidur, bangun tidur, terus apa lagi ya, mau pentas, lomba biasanya Mas Nathan nih yang mau biasa ikut lomba-lomba itu ya, mau lomba. Mas Victor ini juga berprestasi, dia juga ikut lomba. Lalu apa yang harus dilakukan? Tetap berdoa.
berdoa, mohon petunjuk pada Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Nah, itu ya nak ya. Oke, kiranya Tuhan memberkati kalian dengan firman hari ini, yaitu tentang apa? Kalian senantiasa berdoa dan patuh pada firman Tuhan itu akan mendatangkan berkat. Sesuai dengan judul ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Oke, anak-anak kita akan mengumpulkan persembahan. Sudah siap? Sekarang siapkan dulu amplop dan uangnya. Masukkan nanti di dalam amplop ya, uang persembahannya. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memuji, segala puji syukur. Sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mengumpulkan persembahan. Kita akan berdoa syafaat. Anak-anak semua, tangannya dilipat, kepala ditundukkan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah, terima kasih ya Bapa, Engkau telah menuntun kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami untuk patuh, karena patuh akan firman-Mu, patuh akan perintah-Mu, itu mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami. Tuntun kami senantiasa Tuhan, untuk kami dapat melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ketika kami dihadapkan oleh dua pilihan yang sulit, tuntun kami untuk dapat memilih yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk firman hari ini. Dan Bapa, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Berikanlah kekuatan kesehatan, umur yang panjang pada kedua orang tua kami, sehingga dapat membimbing kami, menuntun kami menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang taat pada Tuhan. Dan ketika kami taat pada Tuhan, kami juga
mentaati orang tua. Bapa di surga, kami percayakan kedua orang tua kami di dalam tangan-Mu, dan berkat-Mu senantiasa melimpah atas kedua orang tua kami. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami, baik yang dari TK, SD, SMP, SMA, kiranya Engkau berkati kami semua di dalam pendidikan kami. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin masih banyak beberapa sekolah yang masih mengadakan daring. Kiranya Engkau tetap memberikan kelancaran di dalam kami atau anak-anak atau adik-adik ini untuk mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga mereka dapat meraih apa yang menjadi cita-cita mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ya Bapa, yang saat ini masih diliputi oleh pandemi COVID-19. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sadarkan kami akan segala kesalahan kami yang mungkin baik kami sengaja maupun tidak. Seringkali kami tidak mematuhi protokol yang pemerintah Indonesia sudah sampaikan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, mencuci tangan, dan senantiasa tidak melakukan aktivitas yang terlalu lama di luar. Tapi kami seringkali melanggar itu semua Tuhan, sehingga pandemi ini masih terus ada. Bapa, mampukan pemerintahan kami untuk mengatasi masalah pandemi ini Tuhan. Berkati Pak Presiden dan pemimpin-pemimpin yang lain Tuhan, sampai ke RT RW untuk dapat membimbing warganya untuk mentaati protokol kesehatan, sehingga pandemi ini semakin berkurang ya Bapak, dan kami semua bangsa Indonesia kembali sehat, bangsa Indonesia kembali aman, damai dan sejahtera. Kami percayakan bangsa dan negara ini di dalam tangan-Mu ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk gereja kami, berkati gereja kami, berkati pemimpin kami, berkati Bapak Pendeta yang memimpin dalam gereja ini Tuhan, koster dan juga semua yang berkecimpung di sini, baik majelis, multimedia, sound system, dan semuanya Bapak, berkati di dalam pelayanannya sehingga menjadi berkat bagi semua warga jemaat di GKJW Jemaat Ponorogo. Bapak di surga, kami juga berdoa dan kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini bisa menjadi berkat kemuliaan-Mu ya Bapak, khususnya di GKJW Jemaat Ponorogo. Terima kasih Bapak, masih banyak yang kami pinta, tapi Engkau jauh lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, tidak terasa ya. Kita sudah mau selesai nih. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, Bu Ika dan juga Kak Yohan mau menyampaikan bahwa kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Tetap menjaga kesehatan. Baik itu kita memakai masker ya. Kalau dari mana-mana kita ngapain Kak? Cuci tangan. Cuci tangan. Nah, cuci tangan tidak dicelup ya, Nak. Tapi pakai sabun. Nah, pakai sabun dan air mengalir ya. Jadi semua kuman-kumannya bisa hilang. Jangan berkerumun. Ya, hindari kerumunan sehingga
pandemi COVID ini segera pergi. Pengen segera sekolah lagi nggak? Pengen nggak? Ya, iya, kan bosen di rumah terus. Lama nggak sekolah, nggak ketemu teman-teman ya. Oleh sebab itu tetap patuhi protokol kesehatan dan itu semua mendatangkan berkat. Oke, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita akan berdoa lagi anak ya, menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa senantiasa memberkati kami semua hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita akan pujikan yang terakhir, Jalan Serta Yesus. Bisa semua ya? Oke, bisa? Yuk kita pujikan Jalan Serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Puji Tuhan, haleluya. Sampai jumpa lagi Kak Yohan, sampai jumpa lagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.